Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisna Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ada yang kemarin minta bacaan untuk Leo, dan sekarang saya bacain untuk Leo. Tapi dia nggak spesifik mau tentang hidden truth atau apa. Ya udah saya bacain karena masih ada beberapa yang belum dapat bacaan tentang cinta, love reading ya, seperti Leo, terus apa lagi tuh, Cancer belum, Libra juga kayaknya belum banyak. Jadi ya udah saya bacain sekarang ya Leo. So bacaan cinta untuk Leo. Mungkin ada yang nungguin karena cross watching ya, cross melihat yang bukan zodiaknya, tapi mungkin ini pasangannya gitu ya Leo. So this is a love reading untuk Leo. Oke, kemarin-kemarin saya beberapa kali lihat, kalau kalian di Bali terus lihat saya sapa aja ya, karena ada yang lihat terus kayak gitu. Ada beberapa juga yang nyapa bilang suka lihat YouTube saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat saya di dunia nyata sapa aja. Saya kadang-kadang bingung ngelihat orang ngelihat saya kayak gitu. Kayak kenal nih, kayak kenal gitu. Sapa aja, saya nggak apa-apa kok. Kalau di jalanan saya mungkin lagi di kafe, di resto, atau di supermarket. Oh, di jalanan pernah disapa saya. Ada yang teriak Mbak Lucy gitu, saya bingung siapa nih, cewek ya, nggak kenal gitu kan. Terus dia bilang saya penonton YouTube-mu. Oh, seneng banget kalau ada yang berhasil mengenali saya di dunia nyata. Oke, so jangan cuma bengong aja, so langsung disapa ya. Oke Leo, love readingnya agak-agak nih Leo. Enggak, baru satu. Oh, ini yang saya takutin dan tiba-tiba muncul di Leo. Ya, karena di dunia nyata saya mengenal beberapa Leo yang itu posisinya. Knight of Swords. Aduh. Posisinya Leo. Ada Seven of Wands di tengah ya. Tapi the moon-nya terbalik. It's okay, it's gonna be okay then. Ada future-nya juga, the star. Satu lagi deh, tapi saya shuffling lagi aja ya. Satu lagi nih Leo. Penentu karena di belakang. Ya, oke, coba kita lihat. Good. Oke Leo, what's going on? Apa yang terjadi di percintaannya Leo yang saya yakin beberapa sedang jungkir balik, karena di dunia nyata saya kenal beberapa Leo. Seperti saya selalu bilang, saya dikelilingi Leo. Bahkan bos saya Leo, rekan kerja saya berapa aja yang Leo tuh banyak. 1, 2, 3, 5 kali ya. Aduh, saya dikelilingi banyak Leo. Tapi ya sudahlah ya, nggak bisa milih juga ya kan. Mereka sudah ada di kehidupan saya. So, well, Leo. Yang pertama adalah Page of Wands. Saat ini posisi percintaannya Leo agak tidak menentu. Bahkan beberapa dari Leo itu seperti berada di posisi yang kurang nyaman, karena salah satu dari dua orang. Kan kalau percintaan itu kan dua orang ya, pasangan ya, cewek cowok. Ingat, selalu bacaan tentang cinta saya adalah tentang cewek dan cowok.
bukan cewek-cewek, bukan cowok-cowok. Jadi bukan saya against, atau saya punya sih teman-teman saya yang lagi bete ya kan. Tapi khusus untuk bacaan cinta di tarotnya saya ini yang cewek cowok ya. So, salah satu dari cewek cowok itu, which one which, yang mana Leo-nya ya, itu dalam posisi yang lagi nggak nyaman, tidak jadi dirinya sendiri karena agak kekanak-kanakan gitu kan, agak ngerasa mau menang sendiri mungkin, terus ngerasa kayak dia yang paling benar di hubungan tersebut ya, entah itu Leo-nya atau pasangannya Leo, entah siapa yang Leo ya kan. Karena ngerasa kayak selama ini sudah mengusahakannya, sudah bagus, sudah enak, sudah sesuai dengan yang Leo mau, tapi terus terjadi hal-hal yang di luar dari perencanaan dan di luar dari apa yang dipikirkan, akhirnya jadi bertingkah dalam tanda kutip kekanak-kanakan atau memberikan apa ya, action gitu ya, aksi gitu ya, yang tidak secara dewasa. Karena sebenarnya hubungan itu harusnya dua-duanya udah dewasa dong ya kan, jangan bocil gitu. Tapi ini di percintaan kali ini saya melihat salah satu dari pasangan si Leo ini bocil, kekanak-kanakan gitu. Entah apa yang membuat hal itu terjadi. Mungkin karena ketidaknyamanan, ketidakpuasan gitu ya. Dan ya mempengaruhi tentu saja Ten of Cups-nya terbalik loh. Jadi mempengaruhi hubungan, jadi nggak enak ya kan. Apalagi yang udah berkeluarga nih, yang baru pacaran aja itu nggak nyaman. Yang udah berkeluarga, yang udah sama-sama punya ikatan pun nggak nyaman. Karena salah satunya memang berlaku ke kanak-kanakan atau tidak secara dewasa menyingkapi apa yang terjadi di percintaannya si Leo gitu. Bahkan ada sakit hati di situ yang seperti saya bilang, ini yang saya khawatirkan ketika membacakan percintaannya Leo. Ada third party situation, which one which, yang mana yang dalam arti curang, selingkuh, nyakitin, lalala, yang kayak gitu-gitu. Karena Three of Swords itu bicara tentang sakit hati, pengkhianatan, yang gak enak-gak enak lah ya gitu. And then itu terjadi di percintaannya Leo. Ada pihak lain, bisa orang lain, bisa pihak lain, karena yang namanya hubungan itu harusnya cuma dua orang ya, si cewek sama si cowok. Tapi kadang-kadang ada pihak ketiga tuh yang turut campur. Nggak selalu tentang perselingkuhan, tapi bisa juga misalnya keluarganya ikut campur, atau temannya ikut campur dan bikin makin riweh gitu, Leo. Oke, so mungkin ada yang resonate dengan ini. Aduh, saya nggak ngetawain ya, saya sedih kok. Seperti yang saya bilang, banyak banget orang di sekitar saya Leo, saya dikelilingi Leo. Ada yang nanya, nggak bahaya tah? Nggak dong, karena saya juga punya Leo yang sangat kuat di diri saya, bahkan di percintaan juga ya kan, Venus ya kan. Jadi percintaannya saya secara Venus, saya juga Leo, jadi ya oke. Ya oke. Itu yang terjadi, ada sakit hati, ada pengkhianatan, ada ketidaknyamanan di hubungannya si Leo. Astaga. The Empress, kartunya Virgo. Untuk Leo yang punya hubungan dengan Virgo ya, ya adalah di situ mungkin third party situationnya, ya, situasi di mana ada orang ketiga turut campur di dalam sebuah hubungan, gak melulu tentang perselingkuhan, tapi juga orang yang mau bikin gak nyaman, bikin sakit hati, dan lain sebagainya. Gitu ya Leo ya. Oke, saya nggak bilang Leo-nya yang begitu ya, ingat. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kemudian Knight of Sword-nya juga terbalik. Banyak hal yang lama and then
mengendap di hubungan percintaannya si Leo, sehingga itu yang kayak balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, dan tidak membuat hal-hal yang harusnya diciptakan bersama. Ya, namanya hubungan kan menciptakan memori, menciptakan sebuah hubungan yang solid dan lain sebagainya, itu jadi nggak datang dan tidak hadir di hubungannya si Leo dengan pasangannya gitu kan. Karena banyak hal udah bikin riweh duluan, udah bikin nggak nyaman duluan, akhirnya jadi seperti itu ya Leo. So kenapa itu terjadi? Six of Wands-nya terbalik karena sudah nggak pernah ada lagi hal yang dirayakan bersama dengan pasangannya. Misalnya percakapannya atau conversationnya udah dingin, perasaannya juga udah flat, dan itu yang memicu si Leo dengan pasangannya itu jadi nggak bisa lagi membangun chemistry, kemudian melakukan hal-hal baru karena kayak udah numpuk hal-hal lama yang tidak terselesaikan, cut di tengah jalan, dibiarkan saja hingga akhirnya membuat jadi nggak nyaman dan nggak bahagia gitu. Oke. Kartu yang di tengah adalah Seven of Wands. Banyak banget alasan, banyak banget reason, banyak banget hal-hal yang memang sudah ada di hubungannya si Leo dengan pasangannya itu yang jadi riweh banget, dan itu karena tidak terselesaikan, numpuk-numpuk, akhirnya struggling sendiri, akhirnya benar-benar kayak aduh ini bisa diterusin nggak hubungannya, ini bisa ya gitulah ya, jadi kayak makin lama makin runyam gitu karena akhirnya Leo dan pasangannya cuma struggling, nguplek-nguplek di permasalahan yang dari dulu, bukan permasalahan baru ya, ini permasalahan lama atau cerita lama atau apapun yang nggak bisa diselesaikan gitu. Ada yang nanya ya, terus gimana dong? Aduh, saya mau kasih solusi tapi kan nggak tahu jalan ceritanya kayak gimana ya. Kalau ada Leo yang ngomong sama saya bisa kasih masukan, itu juga kalau dia minta ya kan, karena mostly Leo yang deket saya tuh cowok, jadi kan kadang-kadang kalau dia cerita sama saya nggak bisa juga ngasih solusi ya, belum tentu dia mau, kecuali dia solusinya gimana Mbak Lucia, itu baru saya bisa ngomong, tapi kalau enggak ya cukup didengarkan sih sebenarnya. Oke, so kartu yang selanjutnya adalah oke. Ada juga ya, mostly juga tentang masalah karir, keuangan, dan bisnis, atau mungkin pekerjaan ya. Divine Feminine-nya yang entah itu Leo atau lawannya si Leo, pasangannya si Leo itu memang punya masalah di pekerjaannya, di karir, keuangan, dan bisnisnya, sehingga itu juga membuat hubungannya si Leo dengan pasangannya tambah runyam ya, tambah nggak enak gitu. Oke. Dan yang selanjutnya ada The Moon tapi terbalik. Beberapa Leo dan pasangannya harusnya punya insting yang kuat bahwa ini hubungan mau diterusin atau enggak ya kan, ini hubungan dibiarin kayak gini aja atau gimana gitu. Tapi insting itu seperti menguap karena jalan ceritanya tuh makin lama makin hambar, jalan ceritanya tuh makin lama makin flat. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang bikin si Leo dengan pasangannya itu bisa sama-sama membangun gitu. Dan di sini nggak berarti Leo atau pasangannya itu jahat, karena ini kan terbalik ya. Bukan, cuma insting mereka atau intuisi mereka mengenai soal percintaan, baik si Leo maupun si pasangannya tuh udah kayak tenggelam dalam permasalahan sehari-hari yang sudah ada sejak dulu dan gak selesai gitu. Apakah semua Leo seperti itu saat ini? Tentu saja tidak, ada yang bahagia-bahagia aja ya. Dan
Biasanya yang bahagia nggak nonton tarot. Biasanya yang ada sedikit yang mau ditanyain, mau dilihat, baru nonton tarot ya kan. Yang jelas itu memang membuat keadaan jadi makin gak enak ya. Karena mau creating memory kayak gimana kalau dua-duanya udah nggak bisa disatukan, ya kan? A new beginning. Harapan dari si Leo justru ada hal baru yang datang, dan bisa membuat apa yang menjadi permasalahan percintaannya itu bisa diselesaikan. Tapi Leo, hal baru ini bisa datang, tapi kalau kalian belum menyelesaikan yang lama-lama, ya percuma, ya kan? Bahkan ada Leo yang saya tanyain, nggak mau balikan. Jawabannya enggak. Saya ingin hidup yang baru. Wow. So Leo, you got it. Ya, kamu Leo yang begitu itu akan mendapatkan hal baru. Cuma permasalahannya, apakah hal baru itu akan membuat kamu jauh lebih baik atau lebih bahagia? Belum tentu, ya kan? Sementara permasalahan di masa lalu, di yang kemarin-kemarin gitu, masih struggling untuk diselesaikan. Belum selesai kan? Ayo ngaku, belum selesai kan? Oke, so nextnya, ini the star-nya dalam posisi yang bagus. Jadi sebenarnya ada masa depan yang indah, yang baik, yang bagus untuk si Leo-nya. Karena ini kan bacaannya Leo ya. Ada banget. Karena the star-nya dalam bentuk yang positif. So ada banget masa depan percintaannya Leo. Tapi sekali lagi saya harus tanyakan dan kalian harus tanyakan pada diri sendiri, apakah itu akan jauh lebih baik? Ya, akan jauh lebih baik dibandingin yang sudah kalian ingin lewati ini ya, dengan segala permasalahannya atau tidak. Coba kita lihat kartu yang selanjutnya, apakah ada tambahannya atau ada halangannya. Wheel of Fortune ya, the wheel. Well, in a way, ya, my dear Leo, ada keberuntungan di masa depan percintaan kalian. So, segala ruwet, carut, marut, keruwetan yang ada di situ, di kartu-kartu sebelumnya, sebenarnya itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk Leo. Dan di masa depannya juga Leo bisa membuat belajar dari pengalaman gitu kan, membuat sebuah hubungan percintaan jadi jauh lebih baik berkaca dari pengalamannya. Tapi ini ada tapinya. Kartu pertama kalian sudah kelihatan banget kalau ada yang tidak terlalu dewasa secara pemikiran maupun hati maupun mental untuk di percintaan. Jadi mungkin itu bisa jadi ini ya, guidance ya, petunjuk untuk Leo untuk lebih dewasa lagi menyingkapi masalah percintaan. Oke, Leo. Lanjut, kartu terakhir kalian, Ten of Wands-nya terbalik. Ini juga bagus. Berarti bukan berarti tidak bertanggung jawab, tidak, atau bukan berarti tidak ada lagi permasalahan atau beban yang dibawa Leo. Enggak. Jadi di masa nanti pun permasalahannya bisa terselesaikan. Yang itu yang saya sebutin tadi, ya kan? Dan kalian nggak perlu lagi membawa-bawa permasalahan masa lalu ke hubungan yang akan terjadi di masa depan, ya Leo. Seperti itu, tapi coba saya buka lagi kartunya, apakah ada tambahannya? Leo. Ini memang proses pembelajaran banget. Ini adalah Ace of Wands. Jadi, apapun proses yang kalian jalani di percintaan kalian saat ini adalah proses pendewasaan untuk kalian. Proses kalian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bisa membuat kalian secara spiritual maupun secara praktikal itu bertumbuh dan menjadi Leo yang lebih baik.
Untuk Leo-Leo yang menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, jangan. Kalian masih punya masa depan, dan kalau sudah selesai sama yang itu ya sudahlah, nggak usah diungkit lagi, biarin aja hidup masing-masing dengan berbahagia. Itu sih yang bisa saya sarankan ya, apapun yang terjadi. Ya, kalau ada yang protes jangan, ini general reading. Jadi saya bacainnya secara general. Saya nggak tahu Leo mana yang ada resonate dengan bacaannya. Tapi saya bisa bilang seperti itu, nggak usah mikirin lagi masa lalu karena yang lalu tuh udah lewat, ya kan? Yang sekarang aja yang kalian fokusin di hidup kalian. Oke, saya buka beberapa kartu lagi. Resilience, oke, tenang, sabar menghadapinya, ya, nggak usah gerasa-gerusu. Kemudian endurance, Seven of Wands, banyak kebaikan juga, banyak keberuntungan juga nanti di masa depan ya. Belajar dari masa lalu ya Leo. Dan ada 2 kali nih, 2 kali Three of Swords. Jadi memang ini melibatkan pihak ketiga yang bikin sakit hati. Tapi sekali lagi, kalau itu udah selesaikan dengan sebaik-baiknya ya Leo kan. Dan kemudian move on ke arah yang lebih baik, menjadi Leo yang jauh lebih baik. Oke Leo, satu lagi, coba tolong tanyakan pertanyaan tentang cinta. Saya akan jawab dengan yes or no. Udah, jawabannya no. Kelihatan jawabannya no. Oke. Dan pesan dari Angels Guide Oracle Card. Kalau itu no, yang saya bilang kali no, jangan lihat lagi masa lalu, biarin aja. Terus lihat mantan bahagia terus langsung, saya juga harus bahagia. Kebahagiaan orang beda-beda. Oke. Pesannya trust the universe. Percaya dengan universe atau semesta yang sudah pasti akan memberikan jalan yang jauh lebih baik untuk Leo di masa depan, walaupun mungkin percintaan saat ini jungkir balik ya. Seperti itu. So my dear Leo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Pesan saya, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.